wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala hadha an-nabiyil karimil habib wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, peserta pengajian, segenap pemirsa channel dakwah Islamiyah di Facebook, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas nikmat hidayah, kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita hadir kembali di masjidnya yang mulia ini untuk menunaikan rangkaian ibadah kepadanya. Ibadah salat, zikir, majelis ilmu, iktikaf, silaturahim. Semua itu diberi pahala oleh Allah masing-masing dalam keberadaan kita di masjid ini. Bila kita niatkan semua ibadah itu sekaligus dengan ikhlas lillahi ta'ala. Salawat dan salam, satu ibadah yang hendaknya selalu juga kita amalkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap majelis kita yang mulia ini. Para jamaah, kita masih mengkaji kitab Al-Usulul Tsalatsa, tiga landasan utama dalam keimanan kita yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Sekarang kita sudah berada di Al-Aslul Tsalits, landasan yang ketiga dalam keimanan kita, yaitu ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenal nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kajian terdahulu kita sudah membahas bahwa tugas beliau adalah diutus oleh Allah untuk mengancam manusia dari kemusyrikan dan menjauhkan manusia dari kemusyrikan dan mengajak mereka untuk bertauhid. Selama 10 tahun di Makkah, kemudian 3 tahun tersisa di Makkah beliau di samping terus mendakwakan tauhid dan mengancam manusia dari kemusyrikan, juga beliau menerima perintah salat 5 waktu dalam peristiwa Isra Mi'raj. Maka beliau salat di Makkah selama 3 tahun.
lalu berhijrah atau diperintahkan berhijrah ke Madinah. Dan pada kajian yang lalu kita telah membahas dalil tentang tugas beliau ini, yaitu di surah Al-Muddathir, ya. Ya ayyuhal muddathir sampai wali rabbika fasbir. Nah, sekarang kita akan mempelajari tulisan beliau selanjutnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengatakan bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah 13 tahun, umira bil hijrati ilal Madinah. Beliau diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Kita yang dari haji umrah sudah bisa membayangkan jarak antara Makkah dan Madinah lebih 400 kilometer. Dalam perjalanan normal naik bus kita menempuhnya kurang lebih 5-6 jam dari Makkah ke Madinah atau sebaliknya. Nah, dulu Nabi SAW dan para sahabat itu dengan naik kuda, naik unta, dikejar-kejar musuh lagi. Bisa dibayangkan betapa tantangan yang beliau hadapi. Kita berikan. Kita tidak akan bisa memenangkan iman pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kalau kita tidak mau berkorban di jalan Allah. Mulai dari pengorbanan yang paling sederhana sampai pengorbanan yang paling berat, paling besar. Seperti pengorbanan hijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan segala yang kita cintai, itu pun harus ditempuh pada saatnya. Kalau memang nanti demikian, baru akidah ini bisa kita menangkan, bisa kita selamatkan. Dan kalau kita mau jujur pada diri sendiri, mengakui kenyataan yang ada pada diri kita, keluarga kita, apalagi masyarakat kita, yang sudah mengaku Islam, mengaku beriman, dan banyak yang berteriak mau mencita-citakan, mau menegakkan Islam di semua seginya. Tetapi ketika sudah berbicara pengorbanan, disinilah berjatuhan. Bahkan ada di kalangan umat Islam berteriak-teriak pengorbanan yang lebih besar, sampai katanya rela mau berkorban nyawa demi Islam. Tetapi yang menjadi kenyataan, belum dituntut berkorban nyawa sudah tidak bisa. Baru dituntut berkorban supaya rajin ke masjid 5 kali sehari semalam. Katanya bukan itu yang penting.
Lebih penting katanya berkorban nyawa daripada sholat jamaah. Padahal Nabi SAW sebelum diperintahkan berperang, diperintahkan untuk sholat jamaah dulu. Bagaimana ini? Ya? Bahkan ketika para sahabat menggebu-gemu mau berperang, disuruh tahan tangannya dan memperbaiki salat dan zakatnya terlebih dahulu. Jelas sekali itu firman Allah di surah An-Nisa. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Coba. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang diberitahukan kepada mereka, tahan tanganmu, jangan menggebu-gebu mau langsung berkorban nyawa. Perbaiki tegaknya salatmu dan keluarnya zakatmu dulu. Perbaiki hubunganmu kepada Allah dengan salat. Dan hilangkan sifat materialistikmu. Sifat cinta dunia berlebihanmu, kebakhilanmu dengan mengeluarkan zakat. Nah, ini yang mesti disadari. Bukan kita meremehkan pengorbanan-pengorbanan yang lebih besar, tapi mesti dimulai dengan pengorbanan yang prioritas. Ya. Memang kita harus menyiapkan diri untuk berkorban yang lebih besar. Seperti hijrah meninggalkan kampung halaman kalau sudah dipandang perlu. Tetapi ada pengorbanan-pengorbanan dasar, prioritas, yang justru kadang-kadang diabaikan, dipandang tidak penting, padahal itu yang lebih penting. Itu yang mesti diutamakan. Dalam berislam ini, yang mana yang dikehendaki oleh Islam, itu yang kita berikan. Yang belum dikehendaki oleh Islam, jangan dulu kita berikan. Ya? Yang belum dibutuhkan oleh Islam, jangan dulu kita berikan. Mana yang dibutuhkan, itu dulu. Disinilah perlunya kita belajar. Dan tertib dalam berislam, tertib dalam belajar dan mengamalkan Islam. Jangan yang mesti didahulukan justru dikebelakangkan, jangan yang mesti dikebelakangkan justru itu yang kita dahulukan. Inilah yang membuat umat Islam terpuruk. Salah satu penyebabnya karena tidak tertib cara belajar dan cara pengamalan keislaman. Ini sedikit pengantar. Mengambil pelajaran dari pengorbanan hijrah ini ya. Hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Seperti kalau kita bicara hijrah, yang akan dibahas dalam buku ini adalah hijrah tempat tinggal. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada hakikat hijrah yang lebih prioritas dari hijrah tempat tinggal. Ya. Yaitu hijrah maknawi. Hijrah moralitas. Hijrah tempat tinggal itu tidak selamanya berlaku kepada seseorang. Tetapi hijrah moralitas itu berlaku begitu kita masuk Islam. Begitu kita sudah balik. Apa itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu an." Muhajir itu, orang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan perintah Allah.
Dan ini yang populer sekarang, kalau ada saudara-saudara kita sadar, tobat, yang disebut hijrah. Betul, memang hijrah. Dan memang itu yang lebih prioritas dari hijrah tempat tinggal. Karena nanti kita akan jelaskan kapan hijrah tempat tinggal itu menjadi wajib. Kalau kondisi itu tidak terjadi pada kita, ya, tidak wajib kita hijrah tempat tinggal. Ya. Tetapi hijrah maknawi, hijrah moralitas yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu an. Yang dimaksud berhijrah adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah, itu tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh ditawar hijrah itu. Bahkan ada kaidah mengatakan bahwa tuntutan meninggalkan larangan itu lebih tinggi daripada tuntutan mengerjakan perintah. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku memerintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakan perintah itu semaksimal kemampuan. Ada batasan maksimal. Mastata'tum. Lalu Nabi bersabda kemudian, "Wa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh." Kalau saya melarang kamu melakukan sesuatu, tinggalkan. Tidak bicara mastata'tum lagi. Ya? Meninggalkan larangan tidak ada batasan maksimal, tidak ada istilah tidak mampu. Contoh, perintah salat, kalau betul-betul tidak mampu berdiri boleh salat duduk. Tapi tidak ada yang tidak boleh diterima bahwa alasan seseorang yang mengerjakan zina misalkan, kenapa kau masih berzina? Kenapa kau masih main perempuan? Saya belum mampu tinggalkan. Tidak boleh. Tidak bisa begitu. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan berbicara sebelum mampu meninggalkan kemusyrikan. Tidak bisa. Tidak bisa. Larangan. Tidak ada mastata'tumnya. Tidak ada. Terutama larangan-larangan tegas. Larangan-larangan yang betul-betul qat'i. Tidak bisa. Sehingga tuntutan meninggalkan larangan, kata para ulama, lebih ditekankan daripada tuntutan mengerjakan perintah. Karena mengerjakan perintah ada mastata'tum. Ini semua diketahui kalau kita belajar. Kalau kita belajar. Jadi hakikat hijrah pada hijrah moralitas, hijrah maknawi. Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Namun demikian yang ditonjolkan dalam buku ini adalah hijrah tempat tinggal, karena ini adalah terkait dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Salah satu perjuangan beliau yang menjadi syariat Islam adalah hijrah itu. Tetapi kalau ini tidak terjadi pada diri seseorang, kondisi yang dialami oleh Nabi tidak terjadi pada seseorang, maka hijrah tempat tinggal ini tidak wajib. Seperti kita di Bulukumba, wajibkah hijrah tempat tinggal? Ya. Hijrah tempat tinggal itu ketika di satu tempat kita tidak memungkinkan sama sekali menjalankan syariat Islam. Kita terintimidasi, kita terancam. Terutama syariat Islam yang paling mendasar, rukun Islam. Ya.
akidah. Tapi kalau kita mampu, tidak ada masalah. Tidak ada intimidasi yang berbahaya. Maka hijrah tempat tinggal pada saat itu tidak wajib. Apalagi kalau sama semua di tempat lain juga begini di kondisinya, berarti tidak wajib. Tetapi hijrah moralitas sekali lagi tidak bisa ditawar. Bahkan biar kita hijrah tempat tinggal, umpamanya, kan di sini nanti kita akan bahas hijrah tempat tinggal itu kan al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam, kan begitu. Tulisan beliau di sini. Perpindahan dari negeri syirik ke negeri negeri Islam. Nah, misalkan ada orang yang sudah pindah dari negeri yang tidak baik keislamannya menuju ke negeri yang baik keislamannya. Tetapi ketika dia berada di negeri Islam itu, dia tetap melakukan larangan Allah. Apakah hijrahnya bermanfaat? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Saya biasa kasih contoh. Santri atau warga ya, masuk pesantren ya. Pesantren yang menerima warga. Alasannya masuk pesantren supaya lebih baik, lebih terarah di dalam. Tapi setelah masuk di pesantren, ya mutahharul kebiasaan di saliun fatama dilale, apa gunanya berpesantren? Salah sedikit malah mengganggu orang lain, malah tambah banyak dosanya karena orang yang mau lebih baik dia turut diganggu juga. Jadi jadi makanya hijrah tempat tinggal itu penting, tetapi lebih penting hijrah moralitas. Lebih penting hijrah moralitas. Hijrah tempat tinggal memang penting, lingkungan memang penting, tapi tetap kembali pada orangnya begitu. Tetap kembali pada orang. Makanya hijrah moralitas itu lebih prioritas. Lebih prioritas. Tapi kalau memang tiba saatnya untuk mengharuskan hijrah tempat tinggal, memang wajib. Dan inilah yang akan kita pelajari dalam buku ini. Tapi sebelum kita masuk, sengaja saya tekankan dulu di sini. Perbaikan pemahaman tentang substansi hijrah, hakikat hijrah itu. Karena biar kita berada di tempat yang lebih baik untuk berislam, tapi kita mentok tidak mau, ya betul? Itu boleh jadi. Walaupun sebaliknya memang ada kalanya nanti kita berada di lingkungan yang lebih baik baru kita bisa berislam dengan benar, dengan baik. Tidak bisa dinafikan itu, tetapi kalau orang memang tidak mau dimanapun dia tidak akan bisa. Makanya hijrah moralitas itu harus lebih ditekankan. Dengan tetap mengatakan bahwa hijrah tempat tinggal kalau sudah saatnya memang adalah kewajiban. Baik. Sekarang kita baca sedikit. Ketika beliau menjelaskan bahwa Nabi kemudian hijrah ke Madinah setelah 13 tahun di Makkah, beliau kemudian mendefinisikan hijrah. Yang beliau definisikan adalah hijrah tempat tinggal. Biasa juga disebut hijrah perbuatan. Karena itu yang dialami oleh Nabi dari Makkah ke Madinah. Karena itu beliau mengatakan di sini hijrah itu adalah al-intiqal min baladis syirki ila baladil Islam. Hijrah di sini yang dijalani oleh Nabi kemudian menjadi syariat Syariat Islam adalah perpindahan. Perpindahan min baladis syirki ila baladil Islam. Dari negeri syirik, negeri kekafiran, mayoritas penduduknya orang kafir, ila baladil Islam kepada negeri Islam yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan nanti kan ada juga dijelaskan oleh ulama yang mana yang disebut negara Islam itu. Apakah ukuran mayoritas penduduk atau ukuran berlakunya syariat Islam sepenuhnya?
Sebagian ulama mengatakan nanti disebut negara Islam kalau di samping mayoritas penduduknya muslim, syariat Islam juga berlaku sepenuhnya. Kalau mayoritas penduduknya muslim tetapi belum sepenuhnya syariat Islam berlaku, belum bisa disebut negara Islam, tapi dia disebut Darul Muslimin. Lebih ditonjolkan failnya, pelakunya, Darul Muslimin. Jadi Indonesia ini tidak dikatakan negara Islam tapi disebut Darul Muslimin. Negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Dan beberapa syariat Islam terutama yang mendasar ditegakkan. Darul Kufr, Darul Kuffar ya. Yang mayoritas orang kafir dan memang tidak ada sama sekali syariat Islam yang tegak secara penuh di tempat itu. Apalagi kalau jelas-jelas ditindas, dihalangi. Biar tidak dihalangi tapi umat Islam minoritas, tidak nampak syiar Islam di situ, berarti dia Darul Kuffar atau Baladul Kuffar, Baladul Syirk. Nah itu. Amerika, memang bagus Islam di Amerika tapi tidak mendominasi. Tetap lebih banyak yang syiar-syiar kuffar. Jelas Darul Kuffar, Baladul Kuffar. Kemudian, jadi itu definisi hijrah yang beliau di sini sebutkan, al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Kemudian beliau menegaskan wal hijratu, hijrah ini perpindahan dari negeri syirik ke negeri Islam, faridatun ala hadhil ummah. Nah ini dia. Wajib. Wajib atas umat Islam ini. Sekali lagi, min baladis syirki ila baladil Islam. Wajib. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas saah. Dan kewajiban ini berlaku sampai tegaknya kiamat. Sampai terjadinya dunia kiamat. Jadi, kewajiban berhijrah, berpindah dari negeri kekafiran kepada negeri Islam, itu wajib sampai dunia kiamat. Kenapa beliau menegaskan sampai dunia kiamat? Karena ada hadis yang berbunyi la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Nah, ini bisa disalahpahami orang bahwa tidak wajib lagi hijrah. Padahal yang dimaksud oleh Nabi di situ tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah karena Makkah sudah menjadi negeri Islam waktu itu setelah Fathu Makkah. Tapi secara umum ketika umat Islam berada di negeri kafir dan tidak bisa menegakkan keislamannya di sana, malah dia terancam, keluarganya terancam keislamannya, maka wajib berpindah ke negeri Islam. Itu berlaku sampai dunia kiamat. Nah, disinilah pembahasan para ulama. Disinilah pembahasan para ulama. Apakah tidak boleh sama sekali tinggal di negeri kafir? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Saya kemudiankan itu. Karena memang hukum asalnya wajib berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Tapi kemudian dirinci oleh para ulama. Saya kemudiankan pembahasan itu. Saya ingin menuntaskan dulu dalilnya. Ya. Dalil bahwa wajib hijrah meninggalkan negeri syirik ke negeri Islami, terutama sekali kalau di sana memang sulit sekali menegakkan Islam. Malah kita yang terancam, keluarga kita yang terancam.
Beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala. Kita pelajari dalilnya dulu. Kemudian nanti kita bahas rincian pembahasan ulama tentang ini. Kita pahami dalil wajibnya dulu. Kenapa saya kedepankan dalilnya? Supaya nilai motivasinya bahwa betul-betul kita ini tidak boleh main-main dalam berislam. Sampai kalau tiba saatnya memang pengorbanan yang lebih besar pun harus kita berikan. Syukur-syukur kalau kita tidak mengalami kondisi itu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka. Siapa yang dimaksud menzalimi diri mereka di sini? Oh iya. Guru kita Ustaz Bahar saya kira sudah menafsirkan surah An-Nisa, karena ada kalanya juga saya ikuti. Pasti ayat ini sudah terlewati, jelas. Ya. Yang dimaksud orang menzalimi dirinya adalah orang yang beriman waktu itu di Makkah tapi tidak mau hijrah ke Madinah karena perhitungan duniawi. Kan begitu. Akhirnya membela orang-orang kafir, dipaksa oleh orang kafir membela mereka di perang Badar, lalu mati. Walaupun tidak keluar dari Islam, tapi terpaksa mendukung orang kafir, akhirnya mati dalam kondisinya itu. Itu yang disebut zalimi anfusihim. Di akhirat nanti mereka ditanya, qalu fima kuntum? Malaikat disuruh oleh Allah bertanya kepada mereka, bagaimana keadaanmu? Kenapa kamu bisa mendukung orang kafir? Padahal kau sudah mengaku Islam. Qalu, mereka menjawab, kunna mustadhafina fil ard. Kami orang-orang lemah di bumi. Kami tidak bisa menampakkan keislaman kami karena kami lemah, sehingga kami terpaksa tunduk kepada mereka. Walaupun kami tidak keluar dari agama sebenarnya, tapi terpaksa kami melawan Nabi karena kami lemah. Kami diperbudak oleh mereka, ditindas. Qalu, malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah. Allah. Bukankah bumi Allah luas? Fatuhajiru fiha, yang kamu bisa berhijrah kepadanya. Ini kata hijrah. Kenapa kamu rela berada di kalangan orang kafir padahal kamu mampu pindah ke bumi Allah yang lain, yang lebih kondusif kamu berislam di sana? Tidak diterima alasannya. Faulaika ma'wahum jahannam. Makanya dikatakan zalimi anfusihim. Mereka menzalimi dirinya. Karena bisa berpindah, tapi perhitungan-perhitungan duniawi menyebabkan mereka tidak mau pindah. Dia lebih utamakan kesenangan dunianya dengan alasan yang penting kan tidak murtaja. Bisa tonjiku pertahankan keislamanku dan tidak tonjiku menderita sekali. Dipaksa oleh orang kafir melawan umat Islam. Faulaika ma'wahum jahannam. Masuk neraka. Tempat kembali mereka neraka jahannam. Wasa'at masira. Bukan istana itu neraka. Sejelek-jelek tempat kembali. Neraka sejelek-jelek tempat kembali. Beginilah akibatnya kalau cinta dunia berlebihan. Walaupun belum sampai meninggalkan keislamannya, tapi sudah lebih mengutamakan dunia. Akhirnya rela menerima. Tunduk kepada orang kafir. Tetap masuk neraka. Kemudian Allah mengecualikan. Tidak masuk dalam ancaman ini illal mustadhafi. Kecuali memang mereka yang lemah, tidak ada kemampuannya sama sekali. Tidak bisa sama sekali bergerak. Jiwanya terancam memang.
Kalau ini tadi yang diancam memang mampu dia sebenarnya. Ada celah. Bahkan boleh jadi tidak dapat gangguan kalau pindah. Tapi dek metona elok repot. Ini yang diancam. Tanole mapamula pai menge umpamanya. Ya? Kada dule moto koe, dule moto magap. Ternyata dek nauleha. Ditindas oleh orang kafir, dipaksa melawan sesama muslim sendiri. Ini yang diancam. Ilal mustadafin, ini yang memang ada tidak mampu kodong, memang tidak bisa. Siapa? Minar rijal, laki-laki. Mungkin karena sudah tua renta, ya. Atau berbagai faktor lain. Intinya memang tidak bisa dia menjadi budak orang kafir. Dulu banyak budak yang masuk Islam, budak itu walaupun tuannya masih kafir, memang tetap tidak diperbolehkan meninggalkannya sebelum dimerdekakan. Iya. Wan nisa, perempuan, lebih-lebih perempuan kasihan tidak kuat. Tapi kalau ada juga perempuan yang kuat, harus juga berhijrah kalau sudah saatnya. Wal wildan, anak kecil, anak-anak masih dalam tanggungan orang tuanya, tidak bisa apa-apa. Apa ukurannya lemah? La yastati'una hilah. Ini ukurannya, ada dua. Pertama, la yastati'una hilah, dia tidak tahu cara apa. Hilah itu strategi. Cara apa untuk lolos ini? Memang betul-betul tidak ada celah selubang jarum istilahnya. Wala yahtaduna sabila, tidak tahu juga jalan, mau kemana orang. Kalau dulu orang Mekah, yang mana dilewati ke Madinah kah? Aja ke fedek tabe mihatawe. Ini dikecualikan dari ancaman tadi. Tapi ini mesti jujur. Sama dengan pengorbanan-pengorbanan yang lain. Saya tidak mampu, saya uzur, betulkah? Nisepung Allah Ta'ala tua tita. Tidak boleh sholat duduk kalau tidak bisa sholat berdiri. Anda yang paling tahu. Betulkah tidak bisa sholat berdiri? Tanya hati. Hati nurani itu jujur. Kalau belum dinodai oleh dosa. Pasti berbisik. Sebenarnya kau masih bisa tapi makutuku. Angkalinga ya tita. Kenapa? Mulemu sebenarnya lo mak berejama. Kalau nama karamba ngalasan nasabak tiamat toko. Pasti hati itu berteriak, hanya tidak mau didengar kadang-kadang. Jujur. Kau bisa menyumbang 100.000. Tapi kau selalu merasa tidak bisa. Buktinya, kalau kemauanmu biar 10 juta kau bisa. Kalau kepentingan duniamu kau tidak tawar, kalau perlu berutang. Tapi untuk akhiratmu 100.000 naik mata putihmu. Hati ini jujur, hati ini berontak, fitrah. Kalau memang uzur syar'i ya, tak ada masalah. Bahkan tetap berpahala, walaupun tidak berkorban secara fisik. Kalau betul-betul habasahumul uzur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jujur. Illal mustadhafina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hila wa la yahtaduna sabil fa ulaika asallahu ayyafu anhum. Mereka yang dikecualikan ini dimaafkan oleh Allah. Tidak bisa berhijrah, dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Wa kana Allahu afuwan ghafura. Karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ini dalil wajibnya hijrah. Dalil yang lain di surah Al-Ankabut. Beliau mencantumkan ayat di surah Al-Ankabut. Kekuranganku sampai sekarang belum bisa memastikan nomor-nomor ayat. Kalau nama surah alhamdulillah. Agak susah menghafal nomor ayat. Cari-cari saja. Ada tahu hikmahnya supaya jamaah baca dari awal. Ngaji kita runtut tuh.
Kita dengar saja apa bunyinya. Garis bawahi. Ya ibadiyalladzina amanu. Kata Allah, wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sungguh bumiku luas, fa iyaya fa'budun, maka hendaknya hanya akulah yang engkau sembah. Ya kana na'budu wa ya kana nasta'in. Apa maksudnya? Allah memanggil orang beriman lalu memberitahu sungguh bumiku luas, fa iyaya fa'budun. Maksudnya, kalau kau tidak bisa menyembahku di satu daerah, di satu belahan bumi, pindah. Pindah ke bumiku yang lain yang luas. Itu maksudnya. Hijrah ke tempat lain. Yang penting fa iyaya fa'budun. Hanya aku yang kalian harus sembah. Tidak boleh beralasan tidak bisa di tempatku. Pindah. Begitu maksud. Pindah. Jadi di sini kita bisa mengambil faedah para jamaah. Kalau harus dipindah orang yang penting bertauhid, bagaimana lagi alasan kalau biar kita tidak pindah bisa tonji? Tapi kira kalau biar di tempat tak bisa jadi tidak musyrik. Apa alasan? Nah demi tauhid, pindah pun kalau perlu, hijrah pun kalau perlu. Nah ini dia enggak masalah. Tidak ada ancaman dari luar, tidak ada ancaman maut. Kenapa musyrik di rumahmu? Coba renungkan. Contoh lebih konkret. Kau dia mulai mak berjamaah di kampungmu, lecek pak kona jaji, lecek kok. Yang penting tetongi berjamaahmu. Jadi kalau tidak ada masalah di kampung tak lalu tidak sholat jamaah, bagaimana lagi dosanya? Keras ini, Pak. Agak alasan tadi tolong mak berjamaah. Nana kepuki masiji. Nah sedang kata na Evan ajaji ko lecek gitu na mesti lecek patawi. Baik. Ini penting sekali ini dihayati ini ayat ini. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Bumiku luas. Tidak bisa kau di satu tempat pindah di tempat lain. Ini bisa ya Allah makutun nama ton. Taliwat-liwat na mifapujin na lidinoe. Nah ini ada yang menarik Pak. Beliau menulis di sini. Qala al-Baghawi rahimahullah. Salah seorang ahli tafsir yang bernama Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi rahimahullah mengatakan, sababu nuzulil ayat, sababu nuzuli hadhil ayat. Sebab turunnya ini ayat fil muslimina alladzina bi Makkah, yaitu orang Islam yang masih ada di Makkah waktu itu, lam yuhajiru, yang tidak hijrah ke Madinah. Ini yang dipanggil oleh Allah, yang tetap bertahan di Makkah walaupun kemudian berlaku untuk seluruh manusia. Tapi yang pertama kali menyebabkan ayat ini turun, orang muslim yang tetap bertahan di Makkah tidak mau hijrah padahal mampu. Ini yang diseru oleh Allah. Kenapa mau bertahan di Makkah? Sementara kau tidak bisa bertauhid di situ dengan benar. Pindah, bumiku luas. Yang menarik di sini perkataan beliau, nadahumullahu bismil iman. Wah. Mereka ini yang belum mau hijrah ke Madinah, tapi tidak juga murtad, tetap Allah memanggilnya sebagai orang beriman. Nadahumullahu bismil iman ya ibadiyalladzina amanu. Apa maksudnya ini para jamaah? Apa yang beliau ingin katakan di sini? Kalau ada orang yang tidak mau hijrah tapi tetap mempertahankan keislamannya, betul berdosa besar, betul masuk neraka, tapi dia belum sampai murtad.
Di sini beliau ingin menegaskan bahwa tidaklah semua pelaku dosa langsung dihukumi murtad. Itu akidah yang benar. Jadi namun di tadi pakapere, maka tiwega tadi pakapere, tidak. Karena ada kecenderungan sebagian umat Islam, termasuk sebagian mubalik, terlalu mudah mengatakan kapere iye. Tidak. Tidak. Buktinya ini. Sebab turunnya ini ayat yang di surah Al-Ankabut tadi. Jelas-jelas dia belum mau hijrah ke Madinah. Tapi dia juga tidak meninggalkan keislamannya. Walaupun dia berada di tengah-tengah orang musyrik. Allah masih memanggilnya dengan ya ibadiyalladzina amanu. Dosa besar tapi belum sampai membuatnya dia murtad. Makanya nanti dirinci oleh para ulama, kapan seseorang yang tidak mau hijrah itu murtad. Sempajamutoi tetap tidak menyembah berhala, cuma tidak sebaik keislamannya kalau dia pindah. Dia tidak mau pindah karena tidak mau terganggu kesenangan dunianya, tidak mau menderita, tidak mau dimusuhi oleh orang kafir, ya. Tidak mau dimusuhi oleh orang kafir. Kalau dia di Makkah, walaupun tidak bisa menampakkan keislamannya, tapi tetap sembunyi-sembunyi di rumahnya. Tetap amanlah begitu. Tidak sampai murtad. Tapi pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar ancamannya neraka. Ini yang perlu digarisbawahi di sini. Bahwa jangan kita memurtadkan orang terlalu mudah. Karena Allah mengatakan ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Pindah demi menyembah kepadaku semata. Kalau tidak kamu berdosa besar walaupun belum sampai murtad. Walaupun belum sampai ke tingkat murtad. Saya kira sampai di sini dulu. Ini masih ada satu dalil dari hadis. Wad dalilu alal hijrati minas sunnah. Adapun dalil wajibnya hijrah dalam as-sunnah. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Nah, tidak terputus kewajiban hijrah sampai terputusnya taubat. Maksudnya sampai taubat tidak diterima. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Dan kapan taubat tidak diterima? Kalau matahari sudah terbit dari arah barat. Nah, ini banyak faedah yang bisa kita petik nanti di sini. Sementara waktu sudah habis. Karena itu kita cukupkan. Insyaallah pada pengajian yang akan datang kita akan bahas hadis ini agak terperinci antara hijrah dengan taubat, ya. Kemudian kita akan lanjutkan tulisan ini seterusnya. Wallahu taala alam bissawab. Semoga bermanfaat pelajaran kita. Ya. Penekanannya tadi pada hijrah moralitas, ya. Semoga betul-betul kita semakin mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur kita kalau kita belum sampai terkena kewajiban hijrah. Hijrah tempat tinggal. Dulu menemu Papa Jokai. Ya, ajaran naselenge walaupun masih banyak juga yang belum, tapi Allah Maha melihat. Yang jelas yang paling penting masih bisa kita lakukan dengan terus meningkat. Bersyukurlah kita kepada Allah. Kita aman-aman. Tantangan dari luar tidak terlalu berat. Mari kita syukuri kondisi ini. Daripada kewajiban hijrah tempat tinggal, baik. Semoga Allah menambahkan hidayahnya selalu kepada kita, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.